Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Musdalifah. Dan saya Muhammad Owen. Inilah Inilah presentasi presentasi kami kami selengkapnya. selengkapnya. Kecelakaan tidak terjadi begitu saja, melainkan disebabkan oleh beberapa faktor. Faktor pemicu terjadinya kecelakaan yaitu tidak berhati-hati, tidak mematuhi aturan, tidak mematuhi prosedur kerja, tidak memakai alat pelindung diri atau APD, dan kondisi tubuh yang lemah atau kurang fit. Persentase penyebab kecelakaan kerja yaitu 3% karena bencana alam, 24% karena lingkungan atau peralatan, dan 73% karena perilaku yang tidak aman. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh kecelakaan kerja, yaitu kerusakan, kekacauan organisasi, keluhan dan kesedihan, serta kelainan atau cacat, bahkan kematian. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, pemerintah menetapkan peraturan dan undang-undang tentang K3 atau Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Ada 3 opsi yang bisa kita gunakan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja. 1. Pendekatan terhadap kelemahan manusia. 2. Pendekatan terhadap kelemahan perangkat keras. 3. Pendekatan terhadap kelemahan perangkat lunak. Kembali ke poin pertama, pendekatan terhadap kelemahan manusia, yaitu dengan cara 1. Pembinaan pengetahuan dan keterampilan. 2. Pembinaan motivasi. 3. Penyaluran instruksi dan informasi. Dan yang keempat, pengawasan dan disiplin yang wajar. Kemudian poin yang kedua, pendekatan terhadap kelemahan perangkat keras dapat dilakukan dengan cara 1. Pemeliharaan tempat kerja, 2. Memperhitungkan kelestarian kerja, dan 3. Perencanaan lingkungan kerja. Kemudian poin yang terakhir, pendekatan terhadap kelemahan perangkat lunak. Dapat dilakukan dengan cara 1. Penggunaan standar kode. 2. Sistem pengendalian biaya. Dan yang terakhir yaitu perencanaan sistem pemeliharaan. Baik, di sini kita mempunyai 2 topik utama tentang kasus kecelakaan kerja. Berita yang pertama datang dari Medan. Akibat tersengat listrik, 6 pekerja di Medan tewas. Inilah berita selengkapnya. Kecelakaan kerja terjadi di lokasi proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga air, PLTA, Wampu, Desari Tengah, Kecamatan Kutabulu, Karo, Sumut, Rabu, tanggal 24 Februari tahun 2016. Dikabarkan, sebanyak 6 pekerja tewas dan 7 lainnya luka-luka terkena tersengat listrik. Informasi yang diterima, kecelakaan kerja tersebut berawal saat 13 orang pekerja sedang membangun instalasi di terowongan proyek PT Wampu Electric Power, WEP. Saat pengerjaan instalasi dilakukan, air di terowongan dikeringkan hingga menyisakan sedikit air. Diduga ada kabel listrik tegangan tinggi yang rusak dan jatuh ke air. Para pekerja yang berada dalam terowongan tiba-tiba saja terkena setrum dan terpental. Seluruh pekerja kejang-kejang dan 6 diantaranya tewas di tempat dan 7 lainnya mengalami luka bakar berat. Pekerja lainnya lalu menonaktifkan aliran listrik dan melakukan evakuasi rekan-rekannya yang menjadi korban. Tak lama kemudian petugas Polres Karo tiba di lokasi dan membawa para korban ke rumah sakit RSF Farina Etaham, Kabanjahe. Kasus ini pun diselidiki untuk mengetahui penyebab kecelakaan kerja. Kita beralih ke berita selanjutnya. 3 pekerja tambang batu bara di kota Sawalunto tewas setelah tertimbun reruntuhan di kedalaman 150 meter dari permukaan tanah. 3 pekerja tambang batu bara di kota Sawah Lunto tewas setelah tertimbun reruntuhan di kedalaman 150 meter dari permukaan tanah. Selain 3 pekerja tewas, 1 orang lainnya mengalami luka berat. Kepala Kepolisian Resor, Kapolres Sawah Lunto AKBP Junaidi Nur mengatakan, peristiwa tersebut terjadi pada Sabtu, tanggal 12 September tahun 2020, pukul 5 waktu Indonesia Barat dini hari. Benar, ada kecelakaan tambang sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat tadi. Kejadiannya, di area tambang CV Tahitikol, kata Junaidi melalui sambungan telepon kepada padangkita.com jaringan suara.com pada Minggu, tanggal 13 September tahun 2020. Semua korban, saat ini telah ditemukan dan dievakuasi dari dalam lubang tambang. Sedangkan, proses evakuasi berlangsung hingga Minggu, tanggal 13 September tahun 2020, pagi.
Selain itu, polisi masih berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral untuk menyimpulkan penyebab terjadinya peristiwa itu. Untuk sementara waktu, polisi menduga insiden itu terjadi akibat lubang tambang runtuh sehingga menimbun pekerja yang berada di dalam lubang. Pekerja ini kan ada 2 shift siang dan malam. Jadi yang mengalami kecelakaan ini shift malam. Ada 4 orang yang menjadi korban. 1 mengalami patah tulang dan 3 orang meninggal dunia, jelas Kapolres. Sementara di lokasi, telah dipasang garis polisi dan aktivitas tambang telah dihentikan. Kecelakaan itu menimpa 4 orang pekerja tambang yakni, Bambang Pramono, 32, warga Dusun Kayu Gadang, Desa Santur, Kecamatan Barangin, Kota Sawah Lunto yang mengalami luka berat. Sementara 3 lainnya, yakni Andika Mahendra, 22, Irwanto, 30, dan Yogi Mardianda, 28, yang merupakan warga Desa Lunto Timur, Kecamatan Lembah Segar, Kota Sawah Lunto, ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Lokasi lubang tambang sudah digaris polisi oleh Polres Sawah Lunto dan aktivitas tambang dihentikan, kata dia. Baik, sekian perjumpaan kita untuk hari ini. Saya Musdalifah. Dan saya, Muhammad Owen. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa.